Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel pemberdaya diri, channel motivasi, channel yang selalu ingin mengajak Anda semuanya untuk belajar banyak tentang hukum alam semesta atau hukum tarik menarik, atau dengan istilah yang sering saya sebut dengan rahasia keajaiban doa. Sebelum kita mulai, saya ingin informasikan ke kamu semuanya, buat kamu yang ingin belajar di YouTube aja, saya sudah buatkan playlistnya. Jadi kamu langsung samperin ke playlist. Temanya sesuai dengan apa yang kamu mau. Ada magnet uang, magnet cinta, kemudian ada juga tentang luka batin dan mental block. Jadi masih dan selalu seputar tentang hukum tarik menarik. Dan informasi yang kedua adalah saya ingin mengajak kamu semuanya, bagi yang serius saja, tidak ada paksaan di sini, untuk bergabung di sekolah LOA yang saya adakan, yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa, edukasi selama setahun, dan banyak banget yang bisa kamu ambil manfaatnya di sana. Yang pasti kamu akan mendapatkan video materi, kemudian kamu juga bisa mendapatkan audio program ulang bawah sadar, magnet uang, dan magnet cinta. Yang paling menarik adalah kamu akan mendapatkan bimbingan dari saya yang akan selalu diadakan di Zoom meeting dengan pertemuan terjadwal. Dan insya Allah tidak akan mengganggu aktivitasmu, karena pasti pertemuannya hari Minggu malam setengah 8 sampai selesai. Dan untuk pendaftarannya kamu bisa langsung WA ke nomor saya 085849906027, atau singkatnya kamu langsung cek di deskripsi, sudah saya cantumkan semuanya di sana. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang menjadi sebab kenapa rezeki tidak datang, uang tidak datang, atau mungkin bisa kebalikannya ya. Sebab ini rezeki malah datang. Ini yang saya maksud adalah cinta. Jangan di skip dulu, ini sangat ada hubungannya dengan magnet uang. Jadi rugi banget, khususnya teman-teman yang sudah berkeluarga ya, khususnya para suami dan para istri harus tahu ini. Saya tidak dalam konteks menasehati ya, karena saya tidak punya ruang untuk ke sana, bukan kapasitas saya untuk mengingatkan ke sana. Tetapi kalau bicara tentang magnet uang, mau nggak mau ini harus saya bahas ya. Anda ingin belajar magnet uang secara maksimal, ini juga bicara tentang kondisi hidup. Karena kondisi hidup hari ini atau psikologis kita hari ini akan mempengaruhi rezeki kita di masa yang akan datang. Masa yang akan datang juga jangan mikirnya terlalu jauh. Besok sudah menjadi hari atau masa depan. Pernah nggak dari kalian yang mengalami, terutama para suami, pertanyaan saya kepada para suami ini ya, pernah nggak ketika kamu merasa konslet dengan istri, berbeda pendapat, terus kamu muncul sebuah emosi. Jadi pas saat kamu emosi, ternyata itu membuat kondisi atau rezekimu menjadi seret dalam artian begini, pendapatan kamu menjadi mengecil, atau malah hari itu juga kamu tidak mendapatkan rezeki. Contoh yang paling enak, ojek online, terus pekerja-pekerja yang mendapatkan rezeki itu relatif pedagang, contoh kecil atau ojol, bebas deh, yang pendapatannya fluktuatif ya, kadang naik kadang turun. Perhatikan baik-baik polanya. Pernah nggak sang suami Anda hari ini yang dengerin saya berantem dengan istri, pas berangkat rezekinya rusak, pendapatannya menurun, dagangannya nggak laku lah, atau yang ojol nggak dapat orderan lah dan lain-lain. Itu tidak lain disebabkan karena energi. Yang saya mau kasih tahu adalah karena berantemnya. Karena ketika kamu berantem, Anda berantem, ini akan membuat energimu menjadi negatif. Saat energimu negatif, pas mau menjemput rezeki atau bekerja atau berdagang, mau jualan dan lain-lain, moodmu jadi buruk, hingga mempengaruhi ekspresimu ketika kerja. Jadi kalau ibarat vibrasi itu low banget, jadi kayak orang lagi lesu gitu, itu sangat mempengaruhi. Sementara rezeki itu sensitif pada orang yang semangat, happy, riang. Di sini letak magnet uangnya, happy, riang, senang. Dan itu tugas siapa? Selain tugas dirinya sendiri sebagai suami yang harus menjaga vibrasi positif, istri juga harus paham. Tadi kan saya udah nyalahin si suami nih, jadi kita harus adil nih, biar nanti semuanya bisa dibenahi bersama. Sekarang istri juga punya peran penting. Istri itu bukan patung yang hanya bisa kita lihat. Dan istri juga jangan menganggap dirimu patung, yang kamu sebenarnya punya peran penting terhadap rezeki suami. Tolong digarisbawahi ini. Tugas istri adalah membuat suami nyaman, suami senang. Banyak caranya.
Kadang-kadang jangan heran kalau ada suami itu minta sesuatu kepada istri, cepat berikan. Saya tahu arah pikiran Anda kemana nih, terutama ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Kalau suami minta, berikan. Ya, berikan. Karena di saat suamimu minta sesuatu terus kamu berikan, dia senang. Saya punya teman sahabat yang hari-harinya berantem terus sama istrinya. Berantem terus tiap harinya, gak ada vibrasi positif gitu loh. Tiba-tiba ada sekali waktu istrinya berubah. Entah karena dia melihat medsos ada wejangan dari ustadz atau apalah. Entah kenapa istri berubah, ngerasa punya salah. Dan ngerasa sebenarnya sekeras-kerasnya orang ketika dia melakukan salah, dia ngerasa loh. Jujur deh, ibu-ibu pasti seperti itu, bapak juga seperti itu. Sekeras-keras hatimu ketika kamu melakukan salah, kamu pasti sadar. Nah setelah sadar, ini saya lanjut cerita nih. Setelah sadar, akhirnya dia berubah drastis dan menjadi baik. Kamu tahu apa yang terjadi? Suaminya ngerasa heran dan ngerasa senang. Minta ini, minta itu diberikan, yang memang istri bisa memberikan itu. Ya, dilayani benar-benar. Karena memang tugas istri itu adalah melayani suami. Selama dalam konteks yang positif ya. Gitu. Nah, semuanya dilayani. Efek dari kasih sayang istri, dari layanan seorang istri, suaminya menjadi riang, suaminya menjadi senang, suaminya timbul cinta. Nih, saya mau bicara cinta sekarang. Timbul cinta, cintanya semakin kuat sama istri. Karena sebenarnya laki-laki itu simple ya, bapak-bapak pasti ngerasa hal yang sama seperti saya, dan ibu-ibu juga harus paham nih. Ketika suamimu diberikan kasih sayang aja, udah seneng hatinya. Kalau hatinya senang saat dia berangkat keluar, bismillah, rezekinya datang. Rezekinya datang. Dan tugas ibu di rumah adalah mendoakan. Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah saat vibrasi suamimu itu high, seneng, syukur, happy, pokoknya intinya bahagia deh, rezeki datang. Kok bisa rezeki datang? Kan niatnya kita bicara tentang magnet uang. Kita bicara tentang magnet uang, itu niat awalnya kan. Kalau sudah diniatkan untuk menjadi magnet uang atau menarik rezeki, maka cintamu, ya, kasih sayangmu antara suami dan istri itu membuat vibrasi makin naik. Ini logikanya di sini. Secara logika hukum tarik menarik di sini. Kalau sudah cinta naik, vibrasi naik, happy, senang, ketika ikhtiar, maka energi positif itu akan datang. Yang perlu kita pahami, yang perlu kamu ketahui dan wajib kamu ketahui, rezeki itu energinya positif. Bagaimana mungkin kalau misalkan rezeki itu energinya positif terus kitanya negatif, vibrasinya nggak mungkin ketemu. Ya, yang sangat punya pengaruh penting adalah sebenarnya pertama niat untuk menarik rezeki, menjemput rezeki. Saya nggak pernah menggunakan kata mencari uang, itu nggak pernah. Karena kata cari itu definisinya adalah hilang. Dan potensi ketemunya itu kecil banget. Tetapi kalau menjemput sudah jelas ada, Allah siapkan. Dan memang kata jemput ini yang paling pas, bukan mencari. Ya, lanjut lagi. Kalau suamimu bahagia, kalau istri penuh cinta, ketika suami berikhtiar, berusaha, berdagang, bekerja intinya, maka vibrasinya naik. Kemudian Allah pertemukan dengan tujuannya, yaitu menjemput rezeki. Tetapi ketika sebaliknya, pikiran suami gak karu-karuan, pikiran suami susah, emosi ketika berangkat dari rumah, keluar emosi, bekerja, anehnya rezeki gak datang. Dan itu sebuah hal yang hampir mendekati pasti, karena ini pola. Ya, jadi sekarang suami juga punya tugas terhadap dirinya sendiri, menjaga feel happy-nya. Dan istri harus membuat suaminya bahagia, karena memang tugasnya istri. Mau paham hukum tarik menarik ataupun tidak, walaupun hanya paham agama, tetap saja di agama juga diperintahkan istri harus benar-benar taat kepada suami. Karena tanggung jawabnya suami itu luar biasa. Gitu. Jadi jangan buat suamimu wong Jawa ngomong uring-uringan. Kalau suamimu bermasalah vibrasinya, rezeki nggak datang. Toh pada akhirnya yang susah nanti ibu-ibu juga. Seperti itu ya. Tetapi ini perlu digarisbawahi nih, bapak-bapak. Kalau punya rezeki, ingat, memberikan nafkah kepada istri itu Allah nilai sedekah. Ya, nafkah. Ya, sama dengan infak.
nafkah. Jadi punya uang, berilah istrimu. Beda di luar belanjaannya. Kalau istrimu seneng, pasti bapak juga dibuat seneng, gitu. Jadi adil di sini. Maka di sini akan ketemu bagaimana cara meningkatkan vibrasi di dalam keluarga. Ya tetap harus membangun kasih sayang yang didasari dengan cinta. Kalau di rumahnya sudah adem, vibrasinya baik, udah deh rezekinya insya Allah lancar. Jadi prinsip awal di zaman dulu itu sudah pasti batal. Prinsip yang saya maksud adalah menikah di awal 3 tahun 5 tahun itu wajar kalau hidupnya susah, Gus. Ya kita akan bertarung tuh selama 5 tahun kalau ada prinsip itu. Nanti di satu sisi suaminya nggak kuat, istrinya nggak kuat, berantem berpisah. Ini masalah. Ya, jadi ibu-ibu doain suami. Si suami ketika punya rezeki juga harus paham. Nah, bapak jangan bohongi istri. Karena kalau istrinya benar, istrinya banyak doa, bapak ngebohong, yang ada adalah, saya nggak bilang kualat sih. Cuma bagaimanapun istri solehah itu punya keramat, punya karomah gitu. Jadi kalau misalkan kita sewenang-wenang kepada istri juga Allah tidak akan tinggal diam gitu. Karena kewajibannya menafkahi. Kan gitu ya. Jadi jaga vibrasinya. Nah, ini penting banget nih. Kalau misalkan udah hatam sekali semuanya ya tentang hukum tarik menarik, tetapi di rumah masih ruwet, di rumah masih bermasalah. Karena ini banyak banget. Kenapa saya bahas ini nih? Karena memang banyak banget nih yang komen. Kalau nggak masalah hutang piutang, masalah suami ninggalin, masalah cerai dan lain-lain, ninggalin anak dan lain-lain. Kok seakan-akan hidup ini menjadi sangat tidak berpihak kepada Anda? Enggak deh, kita harus belajar pola, cari akar masalahnya. Setiap hidup itu, setiap kejadian maksud saya, itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin satu kejadian itu nggak ada sebab, itu nggak mungkin. Nggak mungkin, semuanya pasti ada sebabnya. Yang saya maksud itu adalah pola. Maka baca polanya. Karena kalau kita masih menyimpan luka ya, udah nggak ada kasih sayang di dalam rumah, udah isinya kayak neraka aja gitu loh. Jadi bangunlah kasih sayang, bangunlah cinta kasih. Karena memang sebuah kewajiban itu. Lebih-lebih untuk bapak ibu, kalau berantem jauh-jauhlah dari anak. Ya, jangan sampai anak memonitor, melihat ada pertikaian antara ayahnya dan ibunya, karena itu akan menjadi data. Saya tahu dan saya pasti dan bisa pastikan Anda juga nggak mau anak Anda sakit hati kan. Jadi jangan buat anak Anda sakit hati satu sama lain. Membela papanya, membela mamanya itu akan menjadi runyam. Karena nanti kalau sudah timbul benci dari ke salah satunya, dia berpotensi menarik hal yang sama. Saya akan bahas ini di video berikutnya ya. Di video berikutnya saya akan bahas ini tentang luka batin dan lain-lain. Seberapa antusias, seberapa mau kamu saya membahas tentang luka batin yang akan saya kupas, saya pastikan saya tunggu 500 like-nya sampai 1000 like-nya. Kalau sudah 1000 saya bahas itu lebih dalam, bahkan cara mengatasinya. Balik lagi tentang cinta tadi, semoga ini bermanfaat. Bangunlah komunikasi yang baik, bangunlah kasih sayang yang baik, dan tingkatkan terus vibrasi. Ibu harus paham karena memang seorang istri harus taat dan buat suamimu bahagia. Dan suami juga harus amanah karena istrimu adalah tanggung jawabmu. Dan ini semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Saya pun bukan manusia sempurna sehingga saya harus mengingatkan hal-hal yang baik seperti ini. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Karena kita punya tujuan yang sama. Apa tujuannya? Kaya raya. Rezeki mudah datang, uang mudah datang, uang makin banyak. Kita punya tujuan yang sama. Jadi kembali lagi, karena ilmu ini gak bisa dibantah. Segimanapun kita membantah ilmu ini, tetap aja ilmu ini berlaku ya. Jadi kita ikutin saja alur ilmunya. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga ini bermanfaat. Ingat, yang rukun, yang saling cinta, mesra itu enak ya. Mesra itu enak, saling mendoakan apalagi suami istri itu enak banget. Semoga ini bermanfaat. Saya pamit, Bagus Baraja, Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.